Jadi sebenarnya kalau kita bicara perselingkuhan, sekarang pertanyaan saya, gimana sih rasanya kalau Anda, entah yang sama aja deh, entah yang laki-laki maupun yang perempuan, kalau pasangan Anda berselingkuh? Menyakitkan. Yang laki-laki saya ingin tanya, kalau istri Anda atau pacar Anda berselingkuh gimana? Belum punya pacar. Oh, kalau gitu besok jadi pacar saya dulu ya. Gimana, Mas? Kasihan sekali sih belum punya pacar tuh, banyak cewek tuh. Cari salah satu. Oh, bekerja. Ya, saya kira itu. Awalnya dimulai dari perselingkuhan. Dan ketika kita diselingkuhin, pasangan kita berselingkuh, bagaimana sih rasanya? Sakit hati, dikhianati, bahkan pada akhirnya berbalik lagi pada merasa tidak berguna, merasa diri saya akhirnya selain kemudian sakit hati, berbaliknya kadang-kadang pada harga diri perempuan, perasaan rendah diri perempuan. Dia berbalik menjadi jangan-jangan saya tidak cantik, jangan-jangan saya merasa banyak kekurangan sehingga suami saya mencari di luar. Kadang-kadang pada akhirnya menyalahkan diri sendiri. Beberapa perempuan menyalahkan diri sendiri. Akhirnya muncullah stres dan depresinya. Banyak sekali itu dialami oleh perempuan yang datang ke saya. Kemudian akhirnya muncul rasa tidak percaya diri. Ketika sudah muncul tidak percaya diri, stres dan depresi, bahkan kemudian dia akhirnya untuk berkarya pun terganggu. Bekerja terganggu, ketika dia dulunya orang yang kreatif menjadi tidak kreatif gitu. Akhirnya terganggu pula fungsi dia sebagai seorang ibu. Yang terjadi akhirnya dalam pengasuhan dia dalam anak-anak menjadi terganggu. Lebih emosional, menjadi emosionalnya nggak stabil, dan akhirnya apa? Dampaknya yang paling besar sebenarnya yang tidak tahu apa-apa tapi selalu dapat dampak adalah anak. Seperti itu. Jadi, ya. Dampak yang terjadi pada istri yang dimadu atau istri yang dikhianati bukan hanya secara psikologis, itu secara mental, ya, secara mental, secara sosial. Perempuan-perempuan yang ditinggalkan ini, ya, itu pun secara sosial seringkali akhirnya kena dampaknya. Keluarga misalnya, keluarga si suami atau keluarga, sekarang kadang-kadang masih menyalahkan, kamu sih suaminya dibiarkan begini, akhirnya makanya tuh jadi perempuan lain. Kamu sih seperti itu. Belum lagi juga masyarakat kita, ketika kita misalnya menjadi akhirnya pada akhirnya kemudian dipoligami, itu kan seolah-olah akhirnya perempuan yang kembali lagi tidak berdaya. Oh ya, korban dari stigma yang muncul di dalam masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dampak secara ekonomi. Meskipun sekarang ini banyaklah perempuan, tadi secara sosial dan secara mental pun meskipun nih, saya tadi sempat di belakang sebelum tampil sempat ngobrol dengan Bu Ken, meskipun dia seorang perempuan mandiri, banyak kasus-kasus yang saya hadapi yang datang kepada saya, perempuan mandiri Bu. Dia punya pekerjaan, dia punya karir, ya, dia cukup bagus, dia seorang yang cukup percaya diri, tapi ujung-ujungnya juga menjadi sebaliknya. Menjadi tidak percaya diri, pekerjaannya kacau balau, seperti itu. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena dampaknya secara mental, merasa dikhianati dan merasa sosial juga. Nah, ada juga yang dampak yang ketiga adalah dampak secara ekonomi. Dan ini sangat terasa bagi perempuan-perempuan yang secara ekonomi tidak mandiri. Baik ketidakmandiriannya itu memang dia sejak awal tidak bekerja, karena dia harus bekerja sebagai ibu rumah tangga. Secara ekonomis memang tidak dihitung dengan rupiah, maupun ketika dia dulu bekerja di luar rumah dan kemudian karena berbagai kepentingan komitmen itu tadi dia harus kembali bekerja di domestik gitu, sehingga itu sangat berdampak. Dan yang menjadi pikiran bagi seorang perempuan itu ketika dia dipoligami ataupun
Ya biasanya di poligami ya kalau nikah siri itu ya. Nah itu pun juga sangat-sangat berdampak sekali gitu. Terutama bagaimana nanti kemudian anak-anaknya dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi ada dampak secara psikologis, kemudian dampak secara sosial dan juga secara ekonomi gitu ya. Dan dampak ini sebenarnya dampak dari poligami dan nikah siri ini sebenarnya bukan hanya pada si perempuan yang dimadu. Perempuan madunya pun juga kena dampaknya. Jadi kedua perempuan ini merupakan korban. Dampak secara mental pada perempuan yang yang artinya yang sebagai madu itu kan juga dia satu, bisa jadi dia merasa dibohongi. Kebanyakan beberapa lah ya, nggak tahu nih. Semoga pria-pria di sini cukup setia nanti bisa direkomendasikan. Kebanyakan dari mereka itu kan kadang-kadang si laki-laki ini ketika mendekati statusnya lajang